Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dalam video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajar. Bersama saya, Syifa Fajar Maulani, dosen program studi Logistik Kelautan, Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Serang. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Saya akan mulai dengan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu. Adapun bidang ilmu yang saya tekuni adalah manajemen. Ada berbagai macam mata kuliah yang saya ajarkan, mulai dari manajemen ekspor impor, ekonomi maritim, serta bisnis kepelabuhanan dan pelayaran. Namun, pada video kali ini, saya akan mengangkat mata kuliah bisnis kepelabuhanan dan pelayaran sebagai unjuk kerja pengajaran program sertifikasi dosen. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian program studi logistik kelautan dengan bobot 3 SKS yang ditempuh pada semester 4 atau semester genap dan memiliki prasyarat mata kuliah yaitu mahasiswa harus lulus terlebih dahulu mata kuliah ekonomi maritim. Perkuliahan dilaksanakan dalam 16 pertemuan baik secara tatap muka maupun daring. Dengan beban belajar per minggu terdiri dari 3 kali 50 menit tatap muka, 2 kali 50 menit tugas terstruktur, dan 2 kali 50 menit belajar mandiri. Mata kuliah ini membahas secara menyeluruh mengenai aspek bisnis dalam industri kepelabuhanan dan pelayaran, mencakup operasional, pemasaran, manajerial, dan regulasi. Melalui studi kasus dan analisis kebijakan, mahasiswa dilatih untuk mengidentifikasi peluang, menyusun strategi operasional, serta memahami tantangan dan solusi dalam bisnis maritim. Selain itu, mahasiswa akan melaksanakan proyek kolaboratif berbasis observasi lapangan guna membentuk pemahaman yang aplikatif dan holistik. Kemampuan yang diharapkan pada mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan ini mencakup kemampuan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan juga keterampilan khusus yang terdeskripsikan dalam capaian pembelajaran lulusan dan diturunkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah. Pendekatan yang digunakan dalam proses perkuliahan yaitu student-centered learning atau mahasiswa yang menjadi pusat belajarnya dan dosen menjadi fasilitator. Partisipasi aktif dan kolaboratif mahasiswa dalam keseluruhan proses pembelajaran sangat diutamakan. Di luar jam perkuliahan, mahasiswa dapat berdiskusi, mengakses kembali materi, dan mengumpulkan tugas dengan menggunakan Google Classroom mata kuliah bisnis kepelabuhanan dan pelayaran. Selain itu, untuk presensi semua direkap dalam Learning Management System UPI yaitu SPOT. Asesmen yang dilakukan dalam mata kuliah ini meliputi setiap tugas yang dikumpulkan di classroom akan dinilai langsung oleh dosen. Dan untuk hasil akhir penilaian perkuliahan, mahasiswa dapat mengaksesnya pada laman portal Siangku Mahasiswa UPI Terintegrasi. Sumber bahan ajar dalam mata kuliah ini diambil dari berbagai buku teks dan juga peraturan. Adapun mahasiswa dapat belajar dari buku mahasiswa dapat juga mempelajari dari sumber-sumber lainnya selama masih relevan dengan bidang bisnis, kepelabuhanan, dan pelayaran. Baik, selesai sudah penjelasan mengenai mata kuliah ini. Berikut cuplikan proses pembelajaran yang sudah dibuat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kembali pada kelas bisnis kepelabuhanan dan pelayaran. Bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah baik ya. Sepertinya ini masuk semua? Masuk. Oke, untuk hari ini kita akan masuk ke materi manajemen operasional pelabuhan. Tapi sebelum masuk ke materi inti, Ibu akan mengulang atau mereview terlebih dahulu apa yang sudah dipelajari di minggu sebelumnya. Masih pada ingat materi apa yang kita pelajari di minggu lalu? Ingat Ibu. Ingat apa materinya? Pengguna Pengguna jasa pelabuhan atau
Nah, Ibu sudah sampaikan bahwa pengguna jasa pelabuhanan itu terdiri dari 3 kelompok besar, ya. Nah, apa saja sih 3 kelompok besar tersebut? Ada yang tahu? Ya, Erlangga? Ada 3 kelompok Bu, yaitu ada regulator, customer, sama operator. Yes, betul, ada regulator, customer, dan operator. Di mana di semua pelabuhan itu pasti ada ya ketiga kelompok besar tersebut. Namun jika pelabuhannya pelabuhan internasional tentunya akan lebih kompleks dari sisi regulatornya. Nah, berikutnya gua akan tanyakan terkait dengan siapa sih yang termasuk ke dalam kategori regulator yang selalu ada di pelabuhan. Silakan, boleh Kristi? Yang regulator tuh ada SOP Bu, terus Betul. selanjutnya ada imigrasi, terus juga ada karantina, dan lain itu ada customs atau bea cukai Bu. Betul ya, jadi regulator yang selalu ada ya, utamanya apalagi di pelabuhan-pelabuhan yang berbasis internasional yang menerima kapal-kapal dari luar, pasti ada bea cukai dan imigrasi. Selain itu, yang paling penting ada karantina dan juga KSOP ya. Nah, masing-masing regulator tersebut pasti memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sehingga ada berbagai macam ya. Sekarang Ibu mau bertanyakan, apa saja sih tugas dan fungsi dari masing-masing regulator tadi di pelabuhan? Boleh Zahra? Yang pertama, kayak operator itu mengawasi alur pelayaran dan navigasi pelayaran Bu. Yang kedua, kalau bea cukai itu mengawasi pergerakan barang, sedangkan imigrasi itu mengawasi pergerakan orang atau manusia, dan karantina itu pengawasan terhadap kesehatan tumbuhan maupun hewan. Sip, betul Zahra. Jadi memang untuk KSOP itu fokusnya adalah keselamatan pelayaran ya. Jadi setiap kapal yang akan masuk ke suatu pelabuhan atau keluar dari pelabuhan itu wajib melaporkan ke KSOP. Dan juga tadi ada bea cukai dan ada karantina, di mana bea cukai fokus untuk mengawasi lalu lintas barang. Kalau karantina lebih ke bendanya ya, tapi bagaimana pencegahan terkait dengan penyakit atau penyebaran virus gitu ya. Nah, berikutnya juga ada yang pasti bea cukai, lalu lintas barang, lebih ke prosedur persyaratannya, apakah ada barang-barang yang ternyata dilarang ya atau diawasi, maka ada bea cukai. Di sisi lain juga bea cukai merupakan perwakilan dari Kementerian Keuangan, sehingga apabila kegiatannya adalah kegiatan impor, maka barang-barang yang masuk itu wajib membayar terlebih dahulu bea masuknya. Oke, berikutnya sekarang siapa saja sih yang termasuk ke dalam customer di bidang pelabuhan? Betul, siapa Soal Ima? Yang pertama tuh ada contohnya perusahaan pelayaran, terus juga perusahaan bongkar muat atau PBM, dan yang terakhir itu ada cargo owners. Oke, betul ya. Jadi yang paling penting ada pelabuhan, itu pasti ada kapal ya. Masih ingat ya istilah port wait for the vessel ya, bukan jadi pelabuhan itu pasti akan selalu menunggu kapal ya, karena tempatnya kapal bersandar. Nah, sedangkan kapal pasti akan menunggu kalau ada kegiatan perdagangan ya, ada permintaan pengiriman barang gitu ya. Nah, maka dari itu tadi ada nih pengguna jasa pelabuhannya itu adalah perusahaan pelayaran gitu ya. Terus cargo owner ini paling penting. Kalau nggak ada pesanan dari cargo owner, kapal nggak akan jalan. Dan yang pasti pelabuhan pun tidak akan beroperasi jadinya, gitu ya. Nah, dalam kegiatan pemuatan atau bongkar dari dan ke kapal itu kan butuh tenaga maupun mesin untuk membongkar atau memuat. Makanya ada perusahaan bongkar muat di sana. Oke, terima kasih banyak Soima. Dan terakhir tadi ya, siapa yang jadi operator pelabuhan? Ya, Azul. Operatornya itu ada dari BUP, TUKS, dan Tersus. Betul ya, jadi operator pasti perusahaan pelabuhannya ya. Nah, kok Bu itu pengguna jasa pelabuhan? Karena tidak semua operator itu yang memiliki pelabuhan ya, gitu. Makanya dipisahkan operator dan pengguna jasa, termasuk dia ke dalam pengguna jasa pelabuhan gitu ya. Kayak salah satunya ya perusahaan di luar PSE ya, itu dia tidak memiliki pelabuhan di luar negeri, tapi kalau kita lihat peta bisnisnya dia ada di luar negeri gitu ya. Kok bisa? Ya karena di sana dia berperan sebagai port operator gitu ya. Jadi tidak melulu pelabuhan itu misalnya punya Pelindo, nanti port operatornya langsung Pelindo lagi, nggak melulu gitu ya. Jadi bisa jadi di situ antara pelabuhan dan port operator itu berbeda pihak. Oke, sudah teringat ya. Jadi materi minggu lalu pengguna jasa pelabuhan ada siapa saja. Mari kita masuk ke
manajemen operasional pelabuhan. Ya, jadi dalam bisnis pelabuhan dan pelayaran kita harus tahu kalau di model bisnis ya, karena kita berbicara terkait bisnis. Di model bisnis kanvas, mungkin ada yang pernah belajar di kewirausahaan ya. Kalau pengguna jasa, ya, pengguna jasa pelabuhan atau yang jadi konsumennya tadi ya, customernya di kotak model bisnis itu ada namanya di customer segmen, ya, maksudnya customer segmen. Nah, kalau operasional di model bisnis kanvas, mungkin ada yang tahu masuknya ke mana? Kegiatan? Apa bahasa Inggrisnya kegiatan? Activities. Berarti masuknya ke key activities, ya, gitu. Jadi masih masuk di sini terkait dengan bisnis pelabuhan. Ya. Oke. Nah, apa saja yang keluaran yang diharapkan dari perkuliahan kali ini? Yaitu kalian nantinya setelah belajar ini bisa merinci kegiatan di masing-masing bagian pelabuhan. Ada hinterland, port operation, dan seaside activities. Lalu merinci kegiatan pada seaside activities-nya, pelayanan kapal di pelabuhan, dan mengukur kinerja pelayanan operasional kapal di pelabuhan dengan menghitung bor atau berth occupancy ratio. Oke. Nah, baik, Ibu mulai dulu. Yang pertama dari aktivitas pelayanan operasional di pelabuhan. Tadi Ibu sudah sampaikan ya, ada seaside activities, port operation, dan juga hinterland. Ya, di sini yang pertama untuk seaside activities ini tadi adalah pelayanan kapal. Ya, jadi dari kapal datang tadinya sampai kapal berangkat ada di sini seaside activities. Dari kapal datang sampai kapal itu ditambahkan di sini, ya. Terus lepas tali gitu ya, dan juga dilanjutkan keluar ke pelabuhan berikutnya gitu ya, itu masuk ke seaside activities. Berikutnya di port operation yang biasanya kalau di perusahaan itu masuk ke divisi planning and control ya, itu dimulai dari di sini ada operational area ya, areanya. Di operational area itu ada kegiatan ya yang namanya apa? Stevedoring ya. Di sini namanya operational area, ada kegiatan stevedoring. Ya, kegiatan stevedoring ini adalah kegiatan membongkar kalau misalnya kapal yang datang ke pelabuhan atau memuat dari barang masuk ke kapal. Ya, gitu. Berikutnya ada di kontaineriat atau lapangan penumpukan. Ya, itu adalah kegiatannya namanya cargo doring. Ya, cargo doring ini adalah kegiatan memindahkan dari seaside ya atau quay misalnya ya, ada setelah kegiatan bongkar muat dari kapal itu dipindahkan ke lapangan penumpukan ya. Tapi tidak semua kegiatan di pelabuhan melalui cargo doring. Bisa jadi yang ini di skip ya, tapi langsung lanjut ke receiving atau delivery ya. Kalau dari sini berarti majunya adalah delivery ya, pengiriman, dikirimkan keluar pelabuhan ya gitu. Jadi landside operation area ya, di sini udah masuk ke daratan, udah mau keluar dari apa? Gerbang ya, keluar dari gate pelabuhan ya. Ada receiving atau delivery, masuklah ke hinterland. Hinterland itu ada daerah apa? Ada yang perusahaan atau bahkan ada beberapa perusahaan yang buat pabriknya dekat dengan pelabuhan, betul ya. Jadi kalau dia sudah masuk ke pabrik, itu namanya masuk ke hinterland ya, gitu. Oke, berikutnya. Nah, di sini Ibu akan jelaskan lebih lanjut terkait dengan pelayanan kapalnya atau sisanya. Ya, di sini kapal-kapal atau kamu kan sering mungkin ada di sini yang pernah ke pantai atau ke laut main. Pernah lihat kapal pada diam di tengah laut? Nah, itu mereka bukan lagi sengaja diem aja gitu ya di tengah laut, tapi menunggu ya, clearance, betul, menunggu izin dari KSOP untuk masuk ke pelabuhan, betul. Nah, di sini ada yang pertama itu adalah postpone time, ya, waktu tunggu, tapi beda sama waiting time ya. Kalau postpone time ini setelah kapal lego jangkar, ya, postpone time ini sedang memberikan konfirmasi ke KSOP bahwa saya mau masuk ke pelabuhan. Ya, nah berikutnya ada setelah permintaan ke KSOP di ACC, nah masuk ke waiting time. Kalau waiting time ini
oleh pelayanan tunda, betul, ataupun pandu, tergantung area ininya ya, perairannya apakah wajib pandu atau enggak ya. Jadi waiting time bedanya sama postpone time. Kalau postpone time fokusnya adalah nunggu KSOP konfirmasi, kalau waiting time itu adalah nunggu pelayanan pandu dan tunda. Oke? Nah, kalau sudah pandu naik ke kapal di tahap ini dilanjutkan dengan approaching time ya, atau approach time ya. Jadi di sini adalah kapal mulai berlayar masuk ke area pelabuhan ya, sampai melakukan ikat tali ya, itu approach time. Nah, di sini dilanjutkan dengan non operation time ya, dari ikat tali sampai ke mulai kerja. Jadi di non operation time, namanya juga non operation, berarti apa? Tidak beroperasi ya. Kalau tidak beroperasi, di sini memang sudah dijadwalkan ya, sudah dijadwalkan oleh siapa? Oleh pihak kapal atau perusahaan pelayaran untuk tidak beroperasi. Buat ngapain? Biasanya buat nunggu perusahaan bongkar muat gitu ya, atau alat-alatnya bisa jadi belum ada gitu ya, atau masih mengurus dokumen-dokumen lainnya karena banyak ya dokumen yang perlu diurus karena tadi regulatornya banyak ya gitu. Jadi di sini menunggu untuk dilakukan kegiatan muat. Nah, berikutnya ada mulai kerja. Kalau kapal sudah mulai kerja gitu ya, sampai selesai kerja, itu namanya bird working time. Kerja ngapain? Bongkar muat ya, kerjanya bongkar muat ya. Di sini bongkar muat barang, namanya bird working time. Bird working time itu terdiri dari idle time dan effective time. Apa sih idle time? Idle time itu juga sama seperti not operating time, bagian dari not operating time. Tapi kalau idle time itu kan dia tidak bekerja juga, tapi karena ada kelalaian dan dia masuknya adalah di waktu bird working time. Kalau non operation time dia di luar waktu kerja, memang sudah dijadwalkan tidak kerja. Nah, kalau idle time dijadwalkannya harusnya kerja, tapi dia nggak kerja karena cuaca bisa jadi. Kan kalau bongkar muat sedang cuaca buruk nggak boleh ya gitu. Kita dalam pekerjaan itu mengutamakan namanya apa? Keselamatan, betul ya. Jadi kalau dilihat tidak safety, berhenti dulu. Tapi bisa jadi masih rusak di tengah-tengah gitu ya. Itu juga masuk ke idle time ya. Nah, terus effective time ini adalah berarti waktu efektif bekerja. Jadi memang betul-betul bekerja di situ ya. Terus berikutnya ada selesai kerja mau kelupas tali, ada not lagi, ada non operation time lagi, nggak bekerja lagi karena mereka harus mengurus izin untuk keluar pelabuhan ya gitu. Terus berikutnya dapat aksesnya untuk keluar pelabuhan, lalu lepas tali ya, barulah approach time lagi ya, karena dari lepas tali di area pelabuhan, di kolam pelabuhan menuju ke luar pelabuhan dipandu dan ditunda lagi ya. Kenapa sih harus dipandu dan ditunda? Biar boleh satu dulu. Karena kenapa sih pandu dan juga ditunda, karena pastinya kapal tersebut belum mengetahui medan atau jalur yang ada di pelabuhan ini gitu. Makanya kapal pandu dan tunda ini untuk membantu proses perjalanan kapal baik masuk ataupun keluar pelabuhan. Betul ya, karena bisa jadi kapal yang datang baru nih ke pelabuhan itu yang nggak tahu wilayahnya, tapi bisa jadi memang dia sudah tahu tapi masih masuk perairan wajib pandu gitu ya. Oke, nah dari kegiatan isi saya tadi ada di sini indikator kinerja pelayanan operasional pelabuhan ya, termasuk yang tadi disebutkan ada waiting time, approaching time, effective time, ini sudah dibahas. Terus produktivitas kerja ada itu adalah ton gain per hour atau ton gain per jam. Kalau untuk produktivitas kerja dilihat orangnya, mesinnya, waktunya, dan juga box container per hour. Lalu ada proses receiving atau delivery container, ada berth occupancy ratio BOR, ada shed occupancy ratio SOR, dan yard occupancy ratio atau YOR. Dan juga kesiapan operasional peralatan juga termasuk kinerja perhitungan kinerja pelayanan berdasarkan keputusan Dirjen Hubla tentang standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan. Ya, oke, berikutnya terkait kinerja pelayanan operasional pelabuhan. Ya, ada yang namanya standar kinerja, ada yang namanya kinerja pelayanan operasional, dan ada indikator. Ya, nah kalau standar kinerja namanya juga standar acuan. Ya, hasil setiap pelayanan yang harus dicapai oleh operator. Jadi masing-masing pelabuhan ya itu ditetapkan standar kinerjanya. Setiap pelabuhan bisa jadi berbeda karena fasilitasnya
berbeda ya gitu. Jadi si acuan ini tidak berlaku rata, dipukul rata di setiap pelabuhan. Tapi tentunya standar kinerja ini ditentukannya sama siapa? Perusahaan dengan melihat review ya dari hasil operasional sebelumnya. Terus di sisi lain juga dilaporkan tetap ke Hubla ya. Ini standar di kami seperti ini gitu ya. Nah, tapi dari organisasi internasional pun ada yang menetapkan standar operasional kinerja pelabuhan. Nah, nanti kalau kalian bikin skripsi misalnya, kalian mau pakai standar internasionalnya, itu juga boleh, tapi dilihat juga bagaimana fasilitas pelabuhannya dan tipe pelabuhannya seperti apa, ya, gitu. Nah, berikutnya ada kinerja pelayanan operasional, hasil terukur yang dicapai pelabuhan dalam melaksanakan pelayanan kapal, barang, dan utilisasi fasilitas. Nah, kinerja pelayanan operasional ini termasuk tadi perhitungan SOR, GOR, YOR, ya, di sini. Nah, berikutnya indikator kinerja pelayanan operasional adalah variabel-variabelnya yang tadi disebutkan tadi, gitu ya. Nah, di sini Ibu akan sebutkan atau Ibu akan jelaskannya salah satu indikator kinerja pelayanan operasional di pelabuhan, yaitu dengan menghitung BOR, Berth Occupancy Ratio. Berth itu kan bertambat, ya. Jadi rasio kecukupan nih untuk tambatnya, ya. Apakah dengan tujuannya menghitung ini ya? Apakah dengan adanya perhitungan ini gitu ya, dermaga yang sekarang yang ada tuh sudah cukup atau ternyata kurang dalam melayani kapal? Kurang tuh dilihat dari apa? Nanti ada di sini di rumusnya ya, dilihatnya dari waktu tambat ya gitu. Nah, dan waktu efektifnya. Berapa lama si kapal di pelabuhan bertambatnya? Kan itu sebenarnya sudah direncanakan juga, sudah dihitung ya. Barang yang mau dibongkar berapa banyak, dihitung berapa lama dibongkarnya gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata banyak nih yang mau bongkar muat di pelabuhan itu gitu ya, sehingga berokupansi rasionya tinggi, terlalu tinggi nilainya gitu ya, persentasenya nanti kita lihat selanjutnya. Itu artinya bisa jadi memang dibutuhkan penambahan dermaga gitu ya. Nah, tapi kadang perusahaan pelabuhan itu tidak kurang misalnya investornya gitu ya, nggak ada lagi nih biaya atau modal untuk membuat dermaga baru. Nah, itu bisa jadi dilaporkan ke SOP sehingga memberikan kesempatan perusahaan lain untuk bikin pelabuhan yang baru ya gitu. Nah, berthing time di sini ada yang perlu dipertimbangkan ya, berthing time atau waktu tambat yang dilihat sampai lepas standar per hari, dan juga waktu efektif kalau waktu operasi pelabuhan dalam satu periode tahun. Jadi waktu efektifnya di pelabuhan itu berapa lama, berapa banyak hari ya, dalam setahun misalnya 350 hari gitu ya, untuk yang waktu efektif. Masing-masing pelabuhan punya kebijakan sendiri. Nah, ini standar BOR kalau dari UNTAD. Apa UNTAD? United Nations Conference on Trade and Development ya, di mana merekomendasikan agar nilai BOR tidak melebihi nilai yang diberikan pada tabel di bawah ini. Nah, kalau tadi ceritanya kan ini rumusnya cuma satu ya, dermaga tunggal cuma satu, berarti kalau yang cuma satu bornya nggak boleh lebih dari 40%. Nah, apa jadinya kalau bornya lebih dari 40%? Tadi disarankan apa? Bikin pelabuhan baru ya, atau bikin dermaga baru dulu ya, bikin dermaga baru dulu. Kalau memang perusahaannya sanggup bikin dermaga baru ya, dia akan bikin dermaga baru. Tapi kalau nggak sanggup baru bikin pelabuhan yang baru. Oke. Bagaimana? Ada yang mau dikonfirmasi terlebih dahulu terkait dengan materi yang Ibu sampaikan tadi? Oke, Arya, bagaimana? Tadi kan di kinerja pelayanan operasional itu ada menyebutkan SOR, GOR, dan YOR ya. Nah, itu perbedaan dari ketiga jenis itu apa? Baik, terima kasih banyak pertanyaannya, Alia. Nah, di sini ada BOR, SOR, YOR ya. Tadi kalau BOR Ibu sudah jelaskan ya, yaitu kita fokusnya adalah terkait kecukupan dari dermaganya. Ya, tingkat kecukupan dari dermaganya cukup untuk melayani kapal masuk di pelabuhan tersebut. Tapi kalau shed dan yacht ini kita berbicara terkait dengan ini sama sih, sorry. Ya, ini sama lapangan penumpukan. Ya, tapi kalau yang set occupancy ratio ini biasanya untuk menghitung curah. Biasanya di curah itu taruhnya di dalam gudang ya, gitu. Karena kalau curah di lapangan aja terbang lagi lapangannya. Betul. Kalau misalnya yang occupancy ratio ini betul-betul lapangan penumpukan yang biasanya barang-barang yang sudah dikemas ya, termasuk peti kemas dan barang-barang lain yang dikemas ya. Jadi tidak berkurang atau hilang barangnya ya ketika ditumpuk di lapangan penumpukan. Bagaimana, bisa dipahami ya? Oke. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya.
Oke, kita sudah mulai masuk ke sesi akhir ya. Nanti Ibu sudah tugaskan di classroom ya untuk ada contoh soal mengerjakan Word. Silahkan coba dikerjakan terlebih dahulu. Kalau nanti misalnya ada hal yang tidak dipahami, kalian boleh bertanya ke Ibu ya atau melakukan asistensi untuk pengerjaan soal tersebut ya. Nah, berikutnya sebelum Ibu tutup pertemuan kali ini ya, Ibu mau mengukur pemahaman kalian ya dari berbagai kinerja pelayanan di pelabuhan. Oke, yang tahu jawabannya boleh ke depan dan pilih kertasnya yang tepat ya sesuai pertanyaan. Pertanyaan pertama, di sisi apakah ya kegiatan pelayanan kapal dilakukan? Kalau tahu boleh raise hand. Oke, silakan kerja. Boleh ambil jawabannya, pegang dan berdiri di sebelah sini ya. Sebelah ya. Oke. Jangan ya betul. Nanti kita lihat ya, kita cek. Boleh bahasanya kerja. Nanti berikutnya masih ada teman yang lain. Pertanyaan yang kedua, di sisi vessel ya. Jadi kapal itu kan tadi sudah melakukan tambat ya ke dermaga Kub ya. Nah, ada tuh kegiatan ya, namanya kegiatan bongkar dan memuat dari dan ke kapal ya. Nah, kegiatan tersebut namanya kegiatan apa? Kalau tahu boleh raise hand. Terus nanti maju ke depannya. Oke, siapa ya? Oke, saya oke. Ya, dua esok dua aja ya. Nah, berikutnya setelah kapal dibongkar dan dimuat ya, ceritanya ini ada penyimpanan barang terlebih dahulu di lapangan penumpukan ya. Nah, maka dari itu apa sih kegiatan penyimpanan barang di lapangan penumpukan? Namanya adalah silakan kerja ya, yang mana aja sih, terima kasih banyak. Oke, berikutnya ya. Nah, barang-barang yang ditumpuk di pelabuhan kan gak mungkin dipelabuhan terus ya. Kalau di pelabuhan terus nanti biayanya tinggi ya, gitu. Biaya apa? Biaya penumpukannya. Nah, oleh karena itu barang yang sudah ditumpuk di lapangan penumpukan harus dibawa ke luar pelabuhan ya. Dan di sisi lain ada nih kegiatan juga menerima barang dari perusahaan masuk ke pelabuhan. Nah, apa sih nama aktivitas tersebut? Oleh Saifah, silakan. Oke, silakan. Nah, terakhir berikutnya setelah barang tadi diambil ya, dibawa pakai truk atau bisa juga pakai kereta ya, atau dibawa ke pelabuhan atau pakai konveyor ya. Nah, lanjut nih ke perusahaan atau ke pabrik yang punya barang itu. Nah, kegiatan tadi ya itu masuknya kegiatan di area apa? Boleh? Nah, coba kita ini dulu ya. Ingat dulu. Yang pertama tadi pelayanan kapal di pelabuhan ya, pertanyaannya. Coba bukan kerja apa? Apa kerja bacanya? Seaside. Ya, betul nggak seaside? Berikutnya pertanyaannya adalah terkait dengan kegiatan bongkar muat ya di sisi kapal. Namanya kegiatan sebenarnya itu. Ingat dulu. Berikutnya, Keisha. Kegiatan penumpuk di lapangan penumpukan, betul kan Keisha? Betul. Oke. Next, Soima. Nah, kegiatan mengirim atau menerima barang di pelabuhan namanya betul itu? Salah, spesifik betul. Ya, dan terakhir pengiriman barang ke pabrik apa? Itu betul. Jadi, dari seaside dan ini kegiatan di sini ada di wilayah port operation, ya, stevedoring, cargoing, receiving, atau delivering. Jadi di sini perpindahan barang di dalam pelabuhan. Dan yang terakhir keluar dari area pelabuhan itu namanya pendalaman atau intervensi. Oke, bisa dipahami? Baik, terima kasih banyak. Boleh ditaruh lagi di sini. Sip, itu saja ya untuk pertemuan kali ini. Semoga ada ilmu yang bisa kalian ambil. Terima kasih sudah hadir pada pertemuan kali ini. Jangan lupa tugas yang dikerjakan dikumpulkan minggu depan ya. Ibu tutup, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.